Silakan duduk, shalom. Saudara, mari kita buka di dalam kitab saudara Ibrani pasal yang ke-11. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Saudara, kalau kita lihat daripada kitab Ibrani, maka kitab Ibrani menulis saudara kehidupan daripada para pemenang. Saudara, dan kehidupan dari para pemenang tidak pernah lepas dari masalah. Kehidupan daripada pemenang tidak pernah lepas dari tantangan dan pergumulan. Saudara, ada banyak orang berpikir bahwa kehidupan seorang pemenang itu jalan tol lurus dan begitu lancarnya. Kalau saudara pelajari Ibrani 11, maka saudara sadar bahwa kehidupan seorang pemenang adalah justru orang yang menghadapi peperangan demi peperangan, menghadapi tantangan demi tantangan. Tidak mengalami kemudahan, tetapi justru mengalami kesulitan. Tetapi disitulah saudara, dia membuktikan bahwa dia benar-benar bukan pecundang, tapi dia seorang pemenang. Dan hari ini saudara, ada ribuan Kristen yang sebenarnya ditakdirkan untuk menjadi pemenang, tetapi lebih bersikap sebagai pecundang. Saudara, saya berdoa supaya kita benar-benar menjadi pemenang yang seperti Raja Wali terbang tinggi, dan bukan sebagai ayam yang bersembunyi pada saat badai, saudara. Sebentar lagi badai akan ada. Kegoncangan demi kegoncangan pasti terjadi. Baik secara politik, baik secara ekonomi, baik secara bencana alam pasti akan terjadi. Semuanya akan memburuk, saudara. Tetapi saya mau berkata bahwa kita Raja Wali akan semakin terbang tinggi. Dan kita akan melihat bagaimana kemenangan demi kemenangan sudah Allah sediakan buat kita. Sekarang kita akan melihat beberapa kunci, saudara. Dari Ibrani 11, bagaimana menjadi seorang pemenang. Apa kuncinya untuk menjadi seorang pemenang mengatasi segala keberadaan di dunia ini. Saudara, kita lihat Ibrani 11, yang pertama adalah ayat yang keempat. Mari kita membacanya, Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, yang pertama, saudara, Habel, saudara, hidupnya tidak lama, tetapi namanya diingat sebagai pahlawan iman. Saudara, kenapa? Karena dia mempersembahkan sesuatu yang lebih baik. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang, saudara, tidak bisa mempersembahkan yang lebih baik. Di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia pendidikan, di dalam keluarga, saudara, seorang pemenang adalah orang yang bisa mempersembahkan yang lebih baik. Amin. Saudara, pilihan di tangan kita. Apa kita ini orang yang selalu meminta atau kita memberi? Seorang pemenang bukan seseorang yang meminta, tapi seorang yang memberi. Alkitab berkata lebih bahagia kalau kita memberi daripada menerima. Saudara, biarlah itu terus ada dalam hidup kita. Saudara, sehingga kalau kita datang kebaktian, pertama kali yang kita pikir kita mau memberi. Kita mau memberi pujian, kita mau memberi penyembahan, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita melayani masuk di dalam gereja, saudara, atau organisasi, kita tidak pikir, saudara, kita dapat apa dari gereja, tapi kita mulai berkata, aku mau beri sesuatu. Saudara, di dalam pekerjaan juga seperti itu. Saudara, tidak pikir untuk selalu, saudara, ya, meminta dan meminta, tapi memberi dan memberi. Saudara, di dalam rumah tangga juga sama. Kalau orang-orang mulai berpikir tentang meminta, istri meminta dikasihi, menuntut, saudara, ya, dicukupi, menuntut, saudara, uang jajan, saudara, maka selalu akan ada banyak pertengkaran. Demikian juga kalau suami mulai menuntut dan menuntut, anak menuntut dan menuntut, tidak akan pernah habis. Tapi kalau begitu kita masuk dalam keluarga, kita punya prinsip untuk memberi. Bagaimana memberi lebih baik, mempersembahkan lebih baik, maka segala sesuatu akan berbeda. Saudara, kita tidak mikir untuk bagaimana meminta dari suami, tapi bagaimana memberi kepada suami, bagaimana membahagiakan anak-anak, saudara. Maka saya percaya keluarga kita akan semakin indah dan semakin indah. Amin. Saudara, coba di dalam pekerjaan, pikirkan, saudara, apa yang kita bisa berikan buat klien kita. Kalau, saudara, orang-orang lain bisa misalnya servis AC, kalau orang lain datang cuma beresin AC, selesai pulang. Saudara, kalau kita punya mental memberi lebih baik,
maka kita akan berpikir, apa salahnya kita kasih minyak wangi? Supaya setiap kali nanti orangnya datang, pasang baunya perang wangi semuanya. Saudara, itu sudah termasuk dari ongkos sama yang lain. Tapi kita rela memberi lebih banyak. Kalau saudara mungkin bagian sekolah, saudara ya saudara kerja di bagian pendidikan. Saudara sekolah lain, saudara dengan uang pangkal yang begitu mahal. Saudara kemudian pendidikan yang begitu, saudara ya padat. Saudara beri lebih baik. Mana setiap pagi sebelum anak-anak masuk, saudara sempat tumpang tangan satu-satu. Membelai murid satu-satu. Itu mungkin hal kecil. Tapi sebenarnya kita sedang memulihkan jiwa mereka. Saudara, kita bisa memberi lebih baik dalam segala bidang, saudara. Saudara, kalau kita punya teman, saudara ya. Mungkin saudara buat saudara berteman biasa. Tetapi sebenarnya pada waktu kita bisa memberi lebih baik, saudara, maka kita akan punya dampak lebih banyak buat teman-teman kita. Saudara, setiap hari coba pikirkan, apa yang aku bisa beri lebih baik hari ini? Buat keluargaku, buat pekerjaan, buat Tuhan, buat sesama. Amin. Dan saya belajar, saudara, pada waktu kita memberi, kita tidak pernah tambah miskin, selalu tambah kaya. Karena Tuhan tidak pernah berutang. Saudara, kami Tuhan bebankan untuk membangun sekolah. Ya. Pada waktu itu saudara, Tuhan mulai berkata, ya, bangun sekolah. Saudara bangun sekolah dari TK sampai SMA. Ya. Dan kami tidak punya uang sama sekali. Saudara, sekali lagi kami cuma belajar satu, memberi lebih baik, memberi lebih baik. Saudara, staf kami, orang-orang yang bekerja sama bersama-sama, itu bukan orang-orang yang mampu. Kebanyakan dari mereka itu mepet, saudara. Ya, kemudian kalau tanya soal gaji, rata-rata 1 juta. Tidak lebih, tidak banyak, saudara. Dan 1 juta buat hari-hari ini, saudara tahu. Ya, tidak banyak, saudara. Tapi akhir tahun saja. Pada waktu saya berkata, sebelum kita berdoa minta sama Tuhan lebih lagi buat tahun depan. Sebelum kita mulai minta supaya Tuhan menggerakkan orang lain untuk membangun dan ikut bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Saya bilang mulai dari kita. Tidak ada lagi yang bisa memulai dari orang lain. Selalu harus mulai dari kita. Beri, saya bilang. Seberapa ya, yang engkau bisa beri. Saudara, dan itu kurang lebih jumlahnya 100 sampai 150 lah, saudara. Dengan orang-orang yang saya kenal, mepet, saudara ya. Saya kenal pergumulan mereka, saudara. Dan pada waktu itu kolektor, begitu selesai dihitung, saudara. Itu memukau saya. Saudara, terkumpul, saudara ya. Sampai dengan emas dengan semuanya. 70 sampai 80 juta, saudara. Saya berkata, ini dari mana? Ya. Saudara, mereka berikan cincin kawinnya. Mereka berikan seluruh, saudara ya, gaji ke-13-nya. Ada yang sudah kumpulin setahun, saudara. Mereka berikan semuanya. Saudara, dan Allah tidak pernah berutang. Pada waktu kita memberikan semuanya, saudara. Januari saja, saudara. Allah mengirim besi sebanyak 2M, saudara. 2 miliar. Saudara, selesai mau masuk Februari, saudara. Orang itu ngirim bakmi, saudara ya. 3.000 dus, saudara. Belum lagi yang namanya baju baru, saudara ya. Itu bal-balan, saudara. Bukan lagi hitungan helai, saudara ya. Saya tidak tahu berapa orang telepon saya, Bu. Ada baju 12 bal. Ada baju ya begini. Terus saudara mengalir. Sampai saya berkata, Tuhan, engkau benar-benar luar biasa. Begitu kami memberi, kami tidak pernah tambah miskin. Kami tambah kaya dan tambah kaya. Saudara, kami belajar memberi yang terbaik. Pada waktu orang-orang datang ke tempat kami untuk melihat TK dan SD, saudara ya. Mereka semua kebanyakan protes. Dia bilang SMP sedang kami mulai bangun, mulai Januari. Tapi TK dan SD sudah hampir selesai. SD sudah hampir dibilang 90 selesai. TK sudah 80% selesai. Saudara, dan pada waktu saudara mereka datang, mereka ngomong begini sama saya. Bu, ini mah bukan buat pemulung. Ini bukan buat menengah ke bawah. Ini mah hotel. Saudara, karena gedungnya bagus, besar. Saudara, dengan uang sekolah yang sangat minim. Kami berikan Inggris saudara 8 jam per minggu. Kami berikan saudara pendidikan yang banyak sekali, saudara. Hal-hal yang kami tambahkan.
Saudara, kami belajar memberi yang terbaik. Dan banyak orang berkata, bagaimana mungkin? Saya berkata mungkin. Karena Allah selalu memberikan, bukan yang murahan, tetapi anugerahnya besar buat kita. Amin. Saudara, dan setiap kali kami memberi yang terbaik, memberi lebih baik, Allah tidak pernah mengurangi. Setiap hari saya terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Terus Allah sedang berkarya. Saya berdoa hari-hari ini, mulai dengan dari kita. Tak perlu saudara ribut, teriak-teriak sama Tuhan. Tuhan tolong, please, berkatin, tak perlu. Kasih apa yang terbaik. Tuhan akan beri yang terbaik, pasti. Ya. Beri penyembahan yang terbaik. Beri doa yang terbaik. Beri pujian yang terbaik. Allah tidak pernah menahan berkatnya buat setiap kita. Saudara, mari kita lihat yang selanjutnya. Kita lihat saudara ayat yang keempat, tapi bagian akhirnya dikatakan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, seseorang pemenang sejati akan punya dampak walaupun dia sudah mati. Bahkan dia meninggalkan satu tempat kemanapun dia pergi, dia meninggalkan jejak demi jejak. Saudara, dalam hidup kita, seberapa banyak dampak dan jejak itu kita tinggalkan. Seberapa anak-anak kita ya, menangkap dampak dan jejak kita. Seberapa orang-orang di sekeliling kita menangkap dampak dan jejak itu. Saudara, setiap dari kita itu selalu membawa pengaruh, betul? Tapi pengaruhnya bagaimana? Positif atau negatif? Atau netral? Tidak kelihatan. Orang tanya, yang itu kenal? Oh, yang itu. Belum pernah ngomong sama saya. Kristen, tidak tahu. Tidak pernah kelihatan. Orang meragukan siapa saudara. Saya ketemu dengan banyak orang Kristen, saudara, 10 tahun di kantor. Temennya tidak tahu loh kalau dia Kristen. Netral. Saudara, ada yang jajan mungkin puluhan, saudara. Di tempat yang sama, tukang restorannya tidak pernah tahu siapa saudara. Saya kasih contoh ini. Saudara, seorang teman dari kami, saudara, keluarga kami, punya 2 anak. Saudara, dan dua-duanya dikirim ke luar negeri. Pertama kakaknya. Beda kakaknya dengan adiknya itu cukup banyak, saudara, 7 tahun. Pertama kakaknya dikirim ke sana. Saudara, di dekat tinggal mereka itu ada restoran Jepang, saudara. Saudara, sehingga mereka keluarga yang cukup berada dan suka makan Jepang, saudara ya. Jadi saudara, mereka suka makan, kakaknya suka makan di situ. 5 tahun. Semua berjalan dengan baik. Dan kemudian saudara, setelah 5 tahun adiknya menyusul. Saudara, dan adiknya baru di situ 3 bulan. Kemudian pada itu sama-sama mereka ke restoran Jepang. Pesan makanan, selesai saudara, keluar bonnya. Cuma pesanan kakaknya yang di-charge. Pesanan adiknya enggak. Terus mereka keluar dari keluarga baik-baik, jelas mereka bilang, Pak, ini kenapa? Kami makan 2 porsi, yang satu di-charge, yang satu enggak, lupa ya. Kemudian yang punya toko berkata, saya menganggap adikmu itu teman, jadi saya kasih gratis. Kakaknya kesel. Dia bilang, saya ini 5 tahun, katanya ya, sudah tinggal di sini, ya. Hampir setiap 2 minggu sekali saya makan di restoran Jepang ini, 1 kali. Nggak pernah kamu dapat potongan, nggak pernah dikasih. Dia bilang korting sedikit pun. Adik saya baru 3 bulan, dia bilang, kamu gratisin makanan mahal. Terus kemudian yang punya restoran berkata, buat saya, kamu just seperti pelanggan lain. Saya tak kenal. Tapi adik kamu itu datang pagi-pagi bantuin saya ngangkat sampah. Ngobrol. Kadang-kadang kami berdua bisa bikin sushi sama-sama. Dia belajar sesuatu. Dia teman, bukan pelanggan. Saudara, ada orang bisa 5 tahun, saudara ya. Tapi tidak punya dampak. Ada orang baru 3 bulan. Tapi punya dampak. Beda. Betul? Sekarang pertanyakan. Bagaimana hidupmu? Engkau ini punya dampak atau tidak?
Saudara kalau sudah tidak percaya ya, saudara datang ke tempat kami. Dari depan saudara sebut nama saya. Rumah Ibu In, tukang ojek tahu. Saudara ya. Satpam tahu saudara. Saudara kemudian saudara orang jualan tahu. Itu simpel saudara. Tetapi saya juga tidak tahu bagaimana. Tapi itu dari mulut ke mulut saudara. Setiap kali sebenarnya bermulai dengan hal yang paling simpel. Saya berkata kepada satpam, kepada orang-orang yang jaga di situ, kepada tukang sayur. Pokoknya mereka yang capek. Ya kalau mereka butuh air es, mereka boleh ketuk rumah saya dan mereka boleh ambil air es. Satpam yang lapar boleh ketuk rumah saya. Ya, dan boleh minta supermi atau bakmi. Kapan saja saya bikinin. Buat saya tidak masalah lah. Apa sih artinya supermi? Apa artinya bakmi? Hal simpel. Tapi saudara itu kecil. Tapi membuat saudara nama saya terkenal. Kenapa saya tahu terkenal? Sekali waktu saya ke salon. Ke salon duduk saudara jauh dari rumah saya. Jauh saudara. Terus kemudian orang salonnya bilang, Bu, Ibu tinggal di mana? Saya bilang, oh di Kemang Pratama. Terus dia tanya, di jalan apa? Jalan Duta. Saya bilang. Dia bilang, kenal sama Bu Iin. Waduh saya bilang, Bu Iin yang mana lagi ya? Saya pikir ya. Ya di Duta saya rasa tidak ada lagi Bu Iin. Terus saya tanya deh, kenapa? Saya bilang begitu. Kata orang sih Bu ya, katanya ya. Ya dia itu orangnya baik katanya ya. Kata orang ya pokoknya ibu butuh didoain, butuh cari pekerjaan, datengin aja ke dia katanya ya. Terus saya bilang, terus kok bisa dengar dari orang dari siapa? Oh tetangga saya satpam. Satpam yang pernah kerja di situ katanya. Dan kemudian sekarang sudah dapat pekerjaan lagi di tempat yang lain yang lebih bagus lagi. Dia bilang, saudara dan saya bersyukur. Ya, saya cuma senyum, saya bersyukur. Beberapa satpam saudara ya, itu sudah tidak kerja di tempat kami. Tetapi hari-hari tertentu kalau dia off, kalau satpam itu kan seringkali kerjanya ada yang malam jadi paginya libur saudara ya. Itu datang ke rumah saya. Mereka cuma datang dan berkata, Bu, hari ini saya nganggur, saya boleh potong rumput. Saya boleh beresin kebun. Saya bilang, Pak, saya enggak butuh loh Pak. Kalau Bapak istirahat udah sama keluarga aja. Dia bilang, enggak Bu, ya, saya pengen bantuin. Saudara, dan mereka enggak minta apa-apa dari saya. Mereka dengan sukarela potong rumput saya, beresin kebun saya, nyemprot. Ya. Saudara, saya cuma mau berkata, kita ini bisa punya dampak saudara. Membuat dampak itu tidak perlu mahal. Membuat dampak itu tidak perlu jadi artis, saudara ya. Tidak perlu masuk televisi baru saudara terkenal, saudara ya. Saudara bisa dengan melakukan banyak hal yang kecil. Tapi saudara akan tetap berbicara. Walaupun saudara sudah meninggalkan tempat itu. Itulah seorang pemenang. Buat saudara punya dampak di hati anak-anakmu, saudara. Buat satu pengaruh yang ilahi di dalam hidup anak-anakmu. Saudara dari sejak kecil, ya, anak-anak saya melihat bagaimana saya hidup dan ayahnya hidup. Saudara tanpa saya paksa. Mereka dari umur 6 tahun saudara sudah mulai baca Alkitab berdoa. Ya mereka mulai tumpang tangan. Mereka mulai mengurapi rumah, mengurapi semuanya. Termasuk mengurapi robot-robot mereka. Saudara ya. Itu umur 3 tahun saudara sudah diurapin robotnya saudara ya. Saya tidak pernah paksa. Tapi ada satu dampak yang mengerikan saya pernah lihat saudara. Waktu anak saya umur 4 tahun. Kami dapat pembantu baru belum agama Kristen saudara ya. Itu pembantu dimasukin kamar. Terus kemudian saya perhatiin. Kenapa nih anak keluar masuk tapi pembantu saya di kamar terus. Terus saya dengerin. Ternyata anak saya ngomong begini. Kamu harus terima Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Kalau tidak keluar kamar katanya ya. Karena nanti kalau kamu keluar mati, kamu masuk neraka katanya ya. Saya mau kamu selamat. Umur 4 tahun. Saudara. Ya. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi pembantu saya duduk, berdoa, dipimpin sama anak saya. Umur 4 tahun. Saudara. Ya. Dan waktu keluar saya tanya sama mbaknya. Mbak, kamu tidak apa-apa? Dia bilang, oh tidak apa-apa Bu. Kamu tadi berdoa gimana? Saya rasa saya sungguh-sungguh percaya kok. Katanya saudara ya. Ya Tuhan mengerti hati seorang anak. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja. Betul? Itu penginjilan tidak pakai ayat loh saudara. Tidak pakai buka Alkitab.
langsung tembak, langsung dikunciin lagi dari luar, saudara ya. Tapi memang saya kenal Tuhan, saudara ya. Sejak itu dia ikut ke gereja, berdoa, baca Alkitab, saudara. Saudara, saya cuma mau berkata bahwa kita semuanya, saudara, bisa punya dampak. Amin, saudara ya. Mari kita lihat kunci yang selanjutnya, ayat 5. Karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, hal yang kedua, saudara, kesuksesan Henokh adalah karena dia mencari dan bergaul dengan Tuhan. Saudara, Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul? Saudara, seringkali kita ini bergaul, saudara, dengan orang-orang, saudara ya, yang pesimis. Saudara, dan tidak berani keluar dari situ. Setiap kali kita punya iman, saya bilang percaya bahwa Tuhan akan membuat mujizat. Teman kita berkata, tidak bisa, ini lagi resesi. Ya, lu jangan terlalu lah muluk-muluk, yang realistis, katanya. Saudara, imannya turun lagi. Saya ketemu dengan seorang bapak, saudara. Oh, dia cinta Tuhan, pelayanan. Dibaptis Roh Kudus, kalau mimpin pujian luar biasa. Cuma satu masalahnya. Dia punya teman-teman, saudara, yang selalu membawa dia ke pergaulan yang tidak benar. Yang bisa ngobrol sampai jauh malam. Ngerokok, ya, judi, kecil-kecilan 50.000. Ya. Main hal-hal tertentu yang ya sepele. Dan hari ini dia sedang meninggalkan pelayanan, meninggalkan istrinya karena pergaulan yang buruk. Saya ketemu, saudara, dengan istri-istri yang dulunya menyala-nyala buat Tuhan, yang dulunya sungguh-sungguh, dan kemudian ketemu dengan teman-temannya yang mulai ngajak shopping, jalan-jalan, ya, kemudian pijat, kemudian maksudnya baik, senam, kemudian mulai ke arah kecantikan, ngurusin, saudara, boleh, saudara. Tapi kemudian itu bisa menggerakkan begitu rupa. Sampai akhirnya dia kehilangan, saudara, apinya kepada Tuhan. Hidupnya cuma diwarnai dengan shopping, belanja, dan dia kehilangan panggilan, kehilangan cintanya kepada Tuhan. Saudara, saya juga ketemu dengan ribuan anak-anak muda yang orang tuanya bermaksud baik, dimasukkan sekolah-sekolah yang menurut saudara ya dunia itu punya nama secara saudara akademik. Atau saudara sekolah-sekolah elite yang menurut orang saudara ya itu jaminan untuk masa depan. Tapi pergaulan tidak pernah mereka pikirkan. Dan saya lihat ribuan anak bertumbuh menjadi anak-anak yang ateis dalam tanda kutip, saudara. Tidak kenal Tuhan, ada di sekolah Kristen, ya. Lihat guru agamanya dulu. Saya kenal sekolah-sekolah Kristen yang guru agamanya, ya, sama sekali tidak pernah membawa kepada pertobatan dan membuat semuanya cuma sekedar pengetahuan. Guru agamanya masih ngerokok, ya, ngajar dengan skeptis. Ya, ini sih dulu, mujizat sih dulu katanya ya. Sekarang mah kita realitas saja ke dokter. Dan orang tua tidak peduli dengan hal itu. Mereka berpikir saudara yang penting anaknya pintar. Yang penting saudara ya anaknya mempunyai akademi yang baik. Saudara, pergaulan yang buruk menghancurkan banyak hal. Hari-hari ini kita harus tahu. Kalau temanmu saudara ya membawa pergaulan yang buruk, tinggalkan. Saudara berkata kalau begitu bagaimana kita bersaksi? Bersaksi boleh. Saudara harus jadi garam dan terang dimanapun kita berada, betul? Tetapi jangan berteman, kata Alkitab. Nah, beri pengaruh, tapi bukan berteman. Kalau berteman itu artinya saudara, engkau mulai menjalin satu ikatan jiwa nih. Hatimu melekat. Engkau sama-sama duduk, sama-sama bergaul. Dan Alkitab berkata jangan duduk dengan orang fasik. Ya, saudara. Dan banyak
Banyak orang yang berkata, ya nggak apa-apa lah sama-sama ke karaoke. Ya nggak apa-apa lah. Ya. Cuma sekali-sekali menemani ya, ke tempat-tempat yang nggak benar. Saudara hati-hati. Dan hari ini seberapa juga menjadi pertanyaan. Engkau mencari Tuhan dan bergaul dengan Tuhan. Kalau kita ada di kebaktian seperti ini bagian dari mencari Tuhan. Tapi ada bagian dari mencari Tuhan yang lebih lagi. Pada saat saudara benar-benar sendiri di kamar, membina satu keintiman. Saya selalu berkata, pemimpin pujian, engkau tidak pernah bisa memberikan pujian kalau engkau memulai pujianmu pada waktu engkau berdiri di sini. Karena pujian itu harus dibangun pada waktu sendirian di kamar. Pemain-pemain musik, engkau bisa punya skill yang terbaik, tapi engkau tidak pernah menangkap melodi ilahi kalau engkau tidak bangun musikmu di kamar sendiri dengan Tuhan. Saudara, demikian juga dengan pelayanan. Saudara bisa melakukan begitu banyak kesibukan, tetapi bukan pelayanan yang sejati. Bukan keefektifan. Kenapa? Karena itu tidak lahir dari hati Tuhan, tapi lahir dari hati manusia. Saudara, dan semua yang dari hati manusia dampaknya tidak besar. Tapi yang dari Tuhan dampaknya akan luar biasa. Banyak orang, saudara, berpikir bahwa mereka bisa melakukan apa saja. Dan Tuhan tidak marah. Saudara, kalau saudara baca Matius 7. Tuhan berkata, enyah dari hadapanku pembuat kejahatan. Betul? Mereka berkata, Tuhan, aku menyembuhkan. Ya, aku tumbang tangan, aku usir setan. Tuhan bilang, aku tidak kenal. Saudara, ini menjadi satu banyak pertanyaan. Kenapa Tuhan begitu? Kan mereka melakukan yang baik. Beberapa ahli teologi mencoba menjawab dengan begini. Mungkin mereka melayani tapi munafik. Di rumah mereka mungkin ngerokok, bercerai, berzina, tapi melayani. Saya rasa enggak. Karena di Alkitab tidak ada indikasi begitu. Tidak ada dikatakan Tuhan berkata, hai munafik. Enggak tuh. Dikatakan, enyah aku tidak kenal engkau. Kenapa? Di dalam bahasa aslinya. Itu dikatakan begini. Karena engkau melakukan bukan yang aku suruh. Jadi sibuk melakukan apa yang kita mau, tapi bukan yang Tuhan suruh. Saudara, dan di dalam bahasa Inggrisnya, the message dan sebagainya, dikatakan begini. Karena engkau memberikan barang palsu, bukan barang yang dari pabrik. Artinya gini, kalau saudara Honda, ya, itu kan ada capnya Honda dong. Ya. Tapi kalau misalnya saudara buat yang mirip Honda, tapi tidak dari pabrik, itu berarti pemalsuan, betul? Saudara, coba renungkan. Berapa banyak pelayanan kita yang bukan Tuhan suruh, tapi yang kita mau. Dan berapa banyak, saudara, ya, pemalsuan yang kita buat. Karena sebenarnya firman yang disampaikan, kita bilang inilah firman Tuhan. Padahal Tuhan gak ngomong. Pemalsuan itu. Ya. Kita bilang mari kita memuji Tuhan. Inilah pujian yang Tuhan suka. Padahal enggak. Dia bilang siapa? Gua kagak punya selera begitu. Ini pemalsuan. Dan inilah yang sebenarnya Tuhan tolak. Hanya hati-hati. Saudara berkata, masa sih Tuhan tidak mengerti maksud kita? Saudara, saya dulu pernah punya pembantu yang seperti itu. Dan itu menjengkelkan, saudara. Ya. Saudara, pembantu saya itu maksudnya baik. Tapi saudara, dia tidak pernah melakukan apa yang saya suruh, tapi melakukan apa yang dia mau, saudara. Jadi misalnya saudara, hari itu saya suruh dia untuk bersih-bersih rumah. Karena saya berpikir hari itu saya mau makan di luar. Dia enggak. Dia berpikir bahwa dia harus masak. Jadi hari itu dia masak 5 macam masakan, saudara ya. Dia pikir saya enggak kasih tahu kan kalau dia harus masak. Jadi dia pikir saya lupa. Waktu itu belum zamannya handphone gitu, saudara ya. Dia masak, karena di dapur itu selalu saya taruh uang buat cadangan. Dia masak 5 masakan. Ya, supaya dia pikir kalau saya tidak suka yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Nah, padahal saya datang,
Saya dan seluruh keluarga langsung berangkat. Makanan mubazir. Biasanya akhirnya saya bilang, udahlah bagiin aja deh ke siapa. Saudara, itu kalau sekali oke. Tapi kalau berkali-kali itu menyebalkan, betul enggak? Itu merugikan, betul enggak? Dan itu pembantu selalu begitu. Kalau saya bilang nih saudara ya, tante, karena dia lebih tua, saya panggil tante saudara ya. Saya berkata, baju ini jangan dicuci. Ya. Nanti saya bawa ke dry clean. Dia berpikir begini, bawa ke dry clean mahal, sayang. Dicuci sama dia. Saudara tahu akibatnya saudara ya. Itu kadang-kadang saudara ya, baju bisa mengkeret kecil saudara ya. Itu tidak pernah menguntungkan, itu merugikan. Nah, kemudian masuk di dalam yayasan. Saudara, kami punya yayasan saudara. Nah, ada beberapa orang yang sok baik atau bagaimana saya tidak mengerti. Kami punya gudang-gudang jelas saudara untuk menampung makanan, untuk menampung segala sesuatu saudara ya. Saudara, nah itu kadang-kadang ada orang yang tanpa seizin kami saudara. Ya, dia buka itu gudang. Dia bagiin sama tetangga, sama supir, sama ojek. Ya, Supermila saudara ya, beras semuanya. Padahal kami berpikir itu nanti kapan kita akan bagikan secara merata. Nanti kalau misalnya sudah hari hanya kami datang, kami bilang kami mau ambil, sudah habis saudara barangnya. Saya bilang siapa yang suruh bagiin? Dia bilang saya pikir daripada barang banyak ya, jadi saya bagikan, toh berkat akan mengalir lagi. Betul. Tapi sebagai bawahan itu termasuk pencurian. Tidak termasuk memberikan karena itu bukan milik dia, bukan hak dia. Nah, anak Tuhan tidak mengerti. Saudara, sebenarnya setiap uang yang kita terima itu dari Tuhan, betul kan? Waktu yang kita punya dari Tuhan kan? Talenta yang kita punya dari Tuhan. Jadi kalau kita buat semua sesuai dengan kita, bukan dengan Tuhan, termasuk pencurian. Itu termasuk saudara ya, sesuatu yang sebenarnya menyebalkan Tuhan, bukan menyenangkan Tuhan. Tapi ada ribuan anak-anak Tuhan tidak mengerti ini. Saya belum lagi kesalahan-kesalahan fatal yang mengerikan, saudara. Saya menemukan banyak, saudara. Sekali waktu ada guru-guru sekolah minggu, saudara, yang ngajar anak-anak dengan sembarangan sekali. Dulu semangat, tapi dia ngajarnya begini. Anak-anak, kenapa persembahan kain diterima, persembahan Habil tidak? Anak-anak bilang, kenapa Bu? Karena persembahan kain terdiri dari busuk semuanya, katanya ya. Dari mangga busuk, anggur busuk, katanya ya. Saudara ya, dari pokoknya rumput-rumputan yang gak bisa dimakan, katanya. Sedangkan persembahan Habil yang terbaik. Saudara semangat, tapi salah. Tidak ada ayatnya begitu. Saudara ya, ini banyak sekali saudara. Berapa waktu yang lalu saya dengar orang semangat saudara ngomong begini. Saudara, Anda perlu lahir baru. Lahir baru itu artinya baptisan selam. Loh, apa hubungannya baptisan selam sama lahir baru? Ya. Ini kekacauan demi kekacauan. Ya. Berapa waktu yang lalu tim musik kami, dia bagus latihan saudara. Tapi begitu masuk penyembahan dia ambil ketukan 6. Yang ke arah jazz, ke arah yang saudara tahu ya, yang model irama-irama seperti tadi. Saudara, saya langsung take over. Kenapa? Saudara mau ngotot kayak apapun nyembah pakai kayak begitu, gak bisa. Saudara, ada irama-irama yang tidak boleh ada, saudara, pada waktu penyembahan. Nah, banyak orang tidak tahu. Dan kalau kita tidak belajar untuk mengikuti hati Tuhan, mengikuti cara Tuhan, maka sebenarnya apa yang kita buat tidak terlalu banyak dampaknya. Bagaimana saudara bisa tahu selera Tuhan? 1, bergaul, betul? Bergaul. Saya pernah cerita, dan banyak kali saya cerita. Ada seseorang ingin memberikan yang terbaik buat saya. Sekali waktu saya pulang kebaktian, dia sudah cegat saya di depan dan berkata, Bu Iin,
Saya bawain spesial dari Singapura. Ya, saya sampai packing katanya ya, pakai dry ice. Wah, saya pikir apa ini? Dan dia bilang, saya bawain es durian Bu dari Singapura. Masalahnya saudara, saya itu tidak suka durian. Saudara ya. Saya itu bau durian aja pusing saudara ya. Jadi pada waktu orang itu dengan semangat memberikan es durian, dia bilang nanti rasain ya Bu ya. Bilang enaknya kayak apa, saya cuma tidak tega aja, jadi saya senyum aja ya. Saya bilang, iya terima kasih. Saya kasih suami saya, saudara yang makan. Nah, tapi orang yang kenal saya tahu. Jangan kasih dia, saudara ya, es durian. Soal buah aja. Ada orang yang tidak kenal saya, saudara ya. Dia kasih saya 1 paket, saudara. Apel, bagus, segar. Tidak ada satupun yang kami makan. Kami langsung bagiin ke seluruh jemaat. Karena sekeluarga kami itu tidak suka apel, saudara. Sekeluarga kami itu menyukai buah-buahan Indonesia. Lengkeng, rambutan, itu saudara ya. Mangga. Tapi begitu dapatnya yang apel, terus kemudian yang pokoknya buah-buah yang luar-luar yang rasanya anggur gitu ya. Kami sekeluarga cuma lihat dan berkata, udahlah bagiin aja deh, salurin ke orang lain. Saudara, tapi orang yang dekat tahu. Orang yang dekat tahu begitu musim lengkeng saudara ya. Dari Temanggung ada yang kirim sampai 10 kilo. Dia bilang ini lengkeng kesukaan keluarga Ibu Iin. Kirim. Dia dekat. Tahu. Saya suka lengkeng bukan lengkeng Bangkok tapi lengkeng Temanggung. Yang airnya banyak dan besar. Ya. Kenapa bisa tahu? Bergaul. Betul? Bergaul. Bagaimana saudara bisa tahu? Tuhan suka musik yang seperti ini. Tuhan suka doa yang seperti ini. Tuhan suka cara kita memuji seperti ini. Tidak ada cara lain. Bergaul. Bergaul. Saya bergaul dengan suami saya dan lama-lama saudara ya. Kami menjadi semakin mirip. Banyak orang yang berkata bahwa muka kami tambah mirip. Ya. Dan kata-kata kami juga mirip. Ya. Bukan cuma itu saja saudara. Saya punya beberapa teman juga sekretaris saya. Setelah dia bergaul dengan saya lebih dari 5 tahun saudara. Kalau orang-orang meminta tulisan buat saya. Jadi misalnya Bu Iin tolong isiin majalah atau isiin bikin karangan renungan. Saudara saya buka sedikit rahasia. Jarang yang saya buat sendiri. Saudara biasanya sekretaris saya yang membuat. Tapi saudara kalau saudara baca dari gayanya, stylenya. Orang tidak tahu. Kalau itu bukan saya. Karena bisa mirip. Bisa mirip. Sampai sebenarnya kami kadang-kadang bisa bertukar. Kenapa? Karena kalau orang angkat telepon, dia angkat telepon saudara ya. Dan orang bahkan teman. Kalau dia tidak bicara banyak, dia cuma bicara sedikit. Orang tidak tahu itu suara saya atau suara dia. Orang berpikir gayanya, caranya mirip. Saudara. Mirip. Kenapa? Bergaul. Saudara mau ketularan Tuhan? Mau punya iman seperti Tuhan? Kasih seperti Tuhan. Cara berpikir seperti Tuhan. Cuma satu, bergaul. Engkau akan semakin mirip. Dan buatlah saudara hidupmu jadi sukses. Karena engkau bergaul dengan Tuhan sumber kesuksesan. Amin. Nah, buat hidupmu jadi cemerlang. Karena engkau bergaul dengan Tuhan sumber kecemerlangan. Kita teruskan saudara. Ya. Kita lihat ayat yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ada sesuatu yang indah saudara. Dikatakan dengan petunjuk Allah dia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara, orang yang berhasil, saudara, adalah orang yang keluarganya diselamatkan. Amin. Saudara, rupanya keluarga itu cerminan, saudara. Daripada, saudara ya, keberhasilan seseorang. Ada begitu banyak orang, saudara, bisa berhasil di luar. Tapi keluarganya berantakan, istrinya sakit, stres, anak-anaknya narkoba. Orang bisa bilang dia sukses enggak? Orang bisa bilang enggak dia berhasil? Enggak. Karena keluarga saudara
merupakan sesuatu yang paling dekat dengan kita dan salah satu yang begitu berharga. Hari-hari ini iblis sedang menghantam keluarga. Saya membaca saudara ya, begitu banyak laporan dari 3 keluarga saudara, atau dari 3 pernikahan di seluruh dunia, itu 2 tidak berfungsi. Saudara berkata, apa berarti bahwa perceraian semuanya? Enggak. Dikatakan yang 2 tidak berfungsi, ini bisa berarti saudara ya, suami-suami urusan sendiri, istri-istri, walaupun tetap tidak bercerai. Saudara, ini berarti saudara bahwa mereka sudah pisah ranjang misalnya. Itu berarti bahwa cinta di mereka sudah padam, walaupun mereka tetap saudara dalam satu keluarga. Juga termasuk jelas perceraian atau pemisahan secara sementara. Saudara, dari 3 keluarga di seluruh dunia, 2 tidak berlaku. Kenapa? Karena iblis sangat membenci keluarga. Iblis mau menghancurkan. Dia mulai menghancurkan dari suami, istri, anak-anak, orang tua, semua. Nah, ini hari-hari di mana saudara harus membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarga. Amin. Ini bukan perkara yang mudah, saudara. Di Amerika saudara dibuat survei, ya, dan dari tiap hari saudara, ternyata bapak-bapak meluangkan waktunya untuk anak-anak tidak lebih dari setengah jam. Coba saudara nanti pulang yang bapak-bapak yang sudah punya anak ya, dihitung sejam saudara berapa dengan anak-anak. Jangan dihitung kalau misalnya begini, saudara nonton TV itu anak main di situ, gitu ya. Itu enggak meluangkan buat anak, gitu ya. Saudara yang benar-benar saudara berdua dengan anakmu, just dengan anakmu. Jangan cuma makan di meja dan kemudian saudara teriak, makan yang benar, tambah. Ayo sayur dimakan. Itu namanya meluangkan waktu. Itu memang saudara lagi makan, saudara ya. Dan saudara sedang membentak dan melukai anak, saudara. Tapi yang benar-benar, saudara. Saudara ambil waktu untuk melayani anakmu. Bermain, ya, mengasihi, memeluk, memberkati. Di Amerika, saudara. Dari seluruh bapak-bapak di rata-rata. Ya, tidak mencapai, saudara, setengah jam. Saudara, mengerikan. Tapi saya rasa di Indonesia pun sama, saudara. Ya. Kenapa? Karena bapak-bapak berpikir urusannya duit. Pokoknya duit, udah selesai. Dan dikatakan saudara di laporan itu, ini laporan bukan laporan Kristen loh saudara. Dikatakan Amerika sedang hancur karena Amerika kehilangan bapak. Itu prinsipnya. Fatherless. Kehilangan bapak. Saudara, karena itu di dalam kitab, saudara. Dikatakan saudara di Alkitab, bahwa pada akhir zaman Tuhan akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anaknya. Hati anak-anak kepada bapaknya. Saudara, karena inilah langkah pertama, saudara, daripada penyelamatan keluarga. Saudara, hari ini saya berdoa di sini siapapun pria atau wanita. Engkau harus ambil waktu lebih buat anak-anak kita. Saudara, engkau harus ambil waktu di mana engkau spesial peluk dia. Ya. Spesial ngobrol, main. Jangan lukai hatinya. Ada banyak saudara anak-anak yang tidak pernah bicara dengan orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya sibuk melukai hatinya. Saudara, hal yang sepele saja. Seorang teman saudara ya, punya anak dan di depan orang tuanya kelihatannya anaknya biasa baik. Begitu saya ketemu dengan dia, saya tahu ini anak gawat. Kemudian pada waktu orang tuanya menyingkir, saya bilang, kamu pacaran ya? Dan kamu sudah melangkah jauh sampai ciuman dengan pacarmu. Padahal anaknya baru SMP. Dan dia senyum dan berkata, kok tante tahu? Saya berkata, dari perubahan badan, perubahan kewanitaan saya tahu. Bahwa kamu sudah tidak murni lagi. Saudara, kalau saudara tanya bagaimana membacanya, tidak bisa diajarin. Itu pengalaman, saudara ya. Kalau saudara bermain dengan begitu banyak anak, saudara akan lihat perubahan. Tapi kalau saudara tidak pernah bermain dengan anak, saudara tidak lihat perubahannya. Ya. Dan pada waktu itu, saudara ya, ini perlu buat orang tua. Jadi Anda bisa mengawasi anak saudara, ya, saudara ya. Terus kemudian saudara, pada waktu itu, saudara, saya tanya sama dia, kenapa? Ya, kenapa kamu pacaran?
Dan dia bilang, Apis, papa itu sibuk terus, gak ada waktu buat saya. Dan kalau saya di rumah Yob, dia bilang, baru telepon 15 menit nih, papa udah teriak, pemborosan, matiin, katanya ya. Jangan pacaran, katanya ya. Ya udah, dia bilang, saya main belakang aja, katanya. Kan gak boleh. Saudara, dia gak punya tempat untuk mengadu. Saya bilang, bagaimana dengan mama? Oh, mama sih lebih lagi cerewetnya, katanya ya. Lebih lagi, dia gak pernah dengerin saya. Begitu duduk nih, udah tet, sebel katanya ya. Mendingan masuk kamar katanya. Saudara, kita ini jadi teman buat anak kita. Atau kita ini jadi dedemit lah. Sesuatu yang buat anak kita, amit deket dia. Ya. Saudara, anak bertumbuh. Tidak bisa kita anggap dia kecil terus. Anak saya laki-laki 2, sekarang umur 12 dan 9 tahun. Saudara, itu aja sudah tidak mau dianggap anak kecil. Padahal baru belum sampai 12, masih 11 sama 9 tahun, 10 tahun sudah. Saudara, tadi siang aja dia lagi ngomong-ngomong nih tentang sepak bola, tentang nggak tahu lah mau bikin apa. Terus saya bilang, apaan sih gitu ya. Terus saya bilang ini, mama pengen tahu aja, diem jangan cerewet katanya ya. Saudara, anak bertumbuh menjadi besar. Mereka mulai punya privasi. Ya, walaupun anak saya dekat sekali sama saya. Dia cerita banyak hal. Kalau dia mulai senang sama temennya, tadi dia pulang sekolah langsung cerita. Dia bilang, mama, kenapa? Tadi ya ada temen lumayan loh. Terus saya mulai senang katanya ya. Terus saya senyum aja. Terus gimana? Ya gimana ya mah, cuma gitu aja saudara. Terus ketawa-ketawa. Saudara, dia cukup dekat. Tapi tetap dia punya privasi. Dia sudah besar. Dia mulai tidak mau untuk kita itu terlalu ya mencampuri semua urusannya. Saudara, dia punya hal-hal yang dia berkata, mama jangan baca ya. Ini buku saya. Ya. Dia mulai. Dan buat saya, oke. Kita harus mulai jadi teman. Ya. Dia mulai tumbuh, dia mulai dewasa. Kita mulai jadi teman. Berbeda. Setiap umur berbeda. Pada waktu dia kecil berbeda. Pada waktu sekarang dia berbeda. Mulai saudara. Ya, kalau dulu dia ngintil kemanapun saya pergi. Pokoknya saya pergi kebaktian kemanapun pergi. Sekarang kalau mau diajak pergi aja saudara ya. Dia tanya dulu. Di mana, kemana, ngapain. Ya, tempatnya seperti apa. Udah tanya panjang saudara. Saudara. Nanti kalau liburan nih saudara. Kami perlu berdamai. Duduk berempat. Karena anak saya bisa punya rencana sendiri. Anak saya tiba-tiba bisa berkata, mah saya pengen ke Bandung sama teman-teman. Ya. Saudara, tuh saya pengen ke safari, pinjam mobil sama teman-teman. Saudara, jadi kalau liburan kami perlu duduk. Saya bilang, ini liburan panjang, mama punya rencana ke Semarang misalnya. Papa gimana? Papanya bilang, saya mesti kerja atau ya udah ikut ke Semarang. Anaknya ditanya, itu saudara ya. Kami mulai memperlakukan mereka sebagai orang dewasa. Kami tidak bisa lagi berkata, pokoknya pergi ke sini titik. Tidak bisa. Mereka sudah besar. Mereka punya, saudara. Ya. Nah, banyak kali saudara, kita orang tua melukai hati-hati anak kita dengan memaksakan apa yang kita mau. Dengan membuat anak kita jadi seperti yang kita mau dan bukan seperti yang Tuhan mau. Ya. Saudara, ada banyak orang tua tidak pernah saudara menginvestasikan semua kekayaannya dalam hidup anak-anaknya. Saudara, kalau saudara pernah baca buku Rich Dad Poor Dad, saudara, dikatakan bapak-bapak yang kaya, ya itu membawa anaknya dari kecil ke tempat kantornya. Ada anak yang umur 10 tahun diajak rapat di kantor papahnya. Dan dia papahnya bilang, dengarkan, perhatikan. Karena sekali waktu kamu mewarisi. Saudara, anak itu mulai duduk dengerin rapat papahnya di usia 10 tahun. Tapi ada bapak-bapak yang begitu saudara tidak peduli dengan anaknya. Dan dia tidak pernah mempersiapkan anaknya. Walaupun bapaknya kaya. Begitu anaknya mengambil alih take over. Hancur. Saudara. Pilihan di tangan kita. Hari ini selamatkan keluarga. Suami istri. Yang kedua. Yang pertama tadi. Ambil waktu banyak untuk anak kita. Investasikan. Membangun bahtera atau menyelamatkan keluarga. Yang kedua. Suami istri.
Bangun hubungan, buat madu tetap ada di dalam rumah tanggamu. Amin. Saudara, ada ribuan keluarga madu sudah tidak ada di dalam rumah tangganya. Saudara, dan engkau berkata, kita tidak usah kayak film India lah, nyanyi-nyanyian. Itu saudara ya. Tidak usah, pokoknya hidup baik-baik. Saudara, jangan pernah merasa bahwa engkau tidak membutuhkan kasih, sentuhan, pujian, dan hubungan yang intim dan baik dengan suami istri. Karena kalau engkau berkata oke saja, sekali waktu itu akan jadi celah besar. Dan ada orang lain datang, dikirim iblis, memberikan sesuatu yang kosong di jiwamu. Habis, saudara. Kita tidak akan pernah tahan. Karena itu saya berkata, bangun bahtera sebelum badai datang. Betul? Saudara, suami dan istri butuh kemesraan, bangun itu. Nah, saudara perlu ambil waktu, saudara ya. Kemesraan itu tidak usah mahal, saudara. Saudara, saya biasanya kalau malam sekitar jam 10 anak-anak sudah tidur, saudara ya. Kami kadang-kadang matiin lampu, tinggal pasang lampu yang kecil. Kami pasang lagu slow. Kami ambil minuman ya, kami minum, saudara. Kami ngobrol. Saudara, dan saya menyatakan cinta saya, suami saya menunjukkan kasihnya kepada saya. Hal yang sepele. Tapi itu mengisi hati kami. Sehingga kami tetap mesra sampai sekarang. Saudara, hal-hal kecil. Misalnya dia bangun pagi, saudara, saya ciumin dia. Saya tidak bangunin dengan papa, bangun, wekernya bunyi gitu ya. Saudara ya. Tapi saya coba, saudara, saya ciumin dia seluruh mukanya. Saudara ya. Atau saya kelikitik, saudara ya. Kenapa? Karena kita butuh. Saudara, demikian juga dengan anak-anak. Saya tidak pernah bangunkan mereka, saudara ya. Dengan pentakan-pentakan yang berkata harus bangun begini. Rata-rata saya bangunkan mereka dengan pelukan, dengan ciuman. Saya ucapkan kata-kata yang luar biasa di telinga mereka. Dan saya berkata, anak ganteng, cakep, bangun. Ya, luar biasa hari ini, saudara ya. Saudara, kenapa? Karena jiwa kita butuh sentuhan. Jiwa kita butuh kemesraan. Jiwa kita itu harus dibuat kaya. Jiwa yang kaya, saudara, menghasilkan anak-anak yang kreatif, menghasilkan semangat kerja, menghasilkan, saudara ya, orang yang punya kemampuan untuk mengasihi. Tapi jiwa yang miskin membuat anak-anak yang miskin juga. Membuat orang turun terus daya juangnya. Membuat orang tidak bisa mencapai kesuksesan yang tertinggi. Membuat orang jadi bodoh. Membuat orang, saudara, menjadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, saudara, karena itu buat jiwamu kaya. Dan yang paling parah, ribuan orang tidak bisa mengasihi karena jiwanya miskin. Selamatkan keluarga sebelum badai datang. Amin. Buat jiwamu menjadi kaya. Nah, kalau saudara berkata suami saya tidak pernah, ya, atau saudara hari ini berkata di sini istri saya tidak pernah melakukan sesuatu, mulai dari saudara. Mulai dari saudara. Dan saya percaya itu akan mengalir, saudara. Saya memulai, suami saya dulunya juga orang yang kaku, saudara. Tapi mulai dari saya, saudara, saya biasa memperlakukan dia dengan manis. Saya biasa memberi dia hadiah, surprise. Saudara, dan saya melihat itu menular. Sampai anak-anak saya, saudara. Kadang-kadang mereka bisa buat kartu buat saya. Buat ayahnya. Ya, kadang-kadang ayahnya pulang, di tempat ayahnya selalu menaruh kacamata, tiba-tiba ditulis kartu. Tanda hati dan bilang I love you dad. Gitu, saudara ya. Saudara, hal-hal kecil. Kenapa mereka bisa seperti itu? Menular. Ya. Pembantu saya ulang tahun, saudara ya. Anak saya beliin hadiah. Dan anak saya ulang tahun, pembantu saya juga sibuk beliin hadiah. Saudara, di rumah tangga kami ada satu kasih yang saling satu sama lain. Ya. Karena itu akan menular. Buat jiwa kita itu penuh. Ya. Buat jiwa kita penuh. Ya. Karena itu saya berdoa, selamatkan keluarga sebelum badai datang. Mari kita tutup dengan doa.